Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safura Farahdila dengan NIM 2122168. Di sini saya membuat video tentang Asmaul Husna, merupakan tugas akhir dari materi pembelajaran akidah akhlak. Nah, teman-teman, ada yang tahu nggak apa itu Asmaul Husna? Nah, betul. Asmaul Husna merupakan terdiri dari dua kata, yang mana Asmaul dan Husna. Asmaul berarti nama-nama, sedangkan Husna yaitu yang baik atau yang indah. Jadi, Asmaul Husna merupakan nama-nama yang indah bagi Allah, yang hanya pantas dimiliki oleh Allah sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil tentang Asmaul Husna ini terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 180, di mana yang artinya, dan Allah memiliki Asmaul Husna atau nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalah artikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Surat Al-A'raf ayat 180. Jadi sudah jelas Asmaul Husna itu adalah milik Allah, nama-nama yang terbaik bagi Allah. Beberapa Asmaul Husna yang kita bahas yaitu antara lain, yang pertama yaitu Al-Ghafur, di mana Al-Ghafur artinya Maha Pengampun, di mana Allah itu Maha mengampuni atas semua dosa-dosa yang dilakukan oleh hambanya. Allah Maha mengampuni atas segala dosa yang dilakukan oleh hambanya, sebesar apapun dan sekecil apapun. Ada peluang untuk seorang hamba bisa menebus semua dosanya, sebab Allah itu adalah Maha Pengampun. Baik, kita ambil beberapa fenomena yang patut kita contoh dari sikap Al-Ghafur ini. Misalnya, kita sebagai manusia harus saling memaafkan sesama manusia, di mana tidak ada yang lebih mulia atau yang tidak memiliki dosa sedikit pun, sebab Allah aja Maha Pengampun, dan kita sebagai manusia harus mengampuni, harus memaafkan teman kita. Tidak ada yang satupun orang yang tidak berdosa dan tidak melakukan perbuatan salah. Oleh sebab itu, kita harus saling memaafkan satu sama yang lain, sebab Allah aja Maha Pemaaf atau Maha Pengampun. Masa manusia aja, makhluk ciptaannya tidak mengampuni atau memaafkan orang-orang yang bersalah. Yang kedua yaitu Asy-Syakur, di mana Asy-Syakur itu berarti menerima rasa syukur. Allah menerima setiap rasa syukur yang diucapkan oleh umatnya. Rasa syukur di sini merupakan bentuk kita berterima kasih kepada Allah. Allah itu memberikan suatu amalan atau suatu kenikmatan, di mana tujuan Allah memberikan itu yaitu menguji kita, apakah kita bersyukur atas apa yang diberikan Allah atau sebaliknya. Nah, dari sifat Allah Asy-Syakur ini kita dapat mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, di mana kita harus mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah, baik itu kecil maupun besar.
kecil aja kita harus bersyukur, apalagi suatu diberikan kenikmatan yang besar oleh Allah. Bentuk rasa syukur itu dengan mudah atau dengan rasa simple, kita hanya bisa salah satu bentuknya yaitu kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dimana di situ merupakan bentuk rasa syukur kita terhadap apa yang diberikan oleh Allah. Dan jika ada nikmat Allah yang diberikan berlebih kepada kita, bentuk rasa syukurnya juga bisa ke bentuk yang lain, yaitu seperti memberikan sumbangan kepada orang yang membutuhkan, mengeluarkan zakat terhadap hasil keringat atau hasil dari yang kita dapatkan. Itu merupakan bentuk rasa syukur kita kepada Allah dan memberikan hal itu kepada orang yang membutuhkan. Selanjutnya yaitu asyahid, ya, yang artinya maha menyaksikan. Di sini Allah melihat apa yang dilakukan oleh setiap hambanya, baik itu secara sembunyi, terang-terangan, atau lain sebagainya. Allah akan melihat segala yang kita kerjakan, walaupun orang lain tidak melihat apa yang kita kerjakan. Sepandai-pandai apapun kita menyembunyikan suatu hal dari orang lain, namun Allah lah yang lebih tahu seperti apa yang kita lakukan, dan kita tidak bisa menyembunyikan apa yang kita lakukan dari Allah, sebab Allah itu maha melihat. Salah satu contoh yang dapat kita ambil di sini yaitu kita bisa menyembunyikan apapun dari siapapun, baik itu kejelekan, aib, atau lain sebagainya. Namun perlu kita ketahui bahwa Allah, seperti apapun kita menyembunyikannya, Allah pasti tahu. Jadi oleh sebab itu kita harus selalu ingat kepada Allah terhadap apa yang akan kita lakukan, baik itu kebaikan, apalagi itu keburukan. Seperti misalnya kita melakukan suatu keburukan, di mana kita menyangka bahwa orang lain tidak ada yang melihatnya, namun perlu disadari bahwa Allah lah yang maha melihat dan mengetahui apa yang kita lakukan. Oleh sebab itu, jika kita melakukan suatu kesalahan, hendaklah kita melakukan taubat atau bertaubat atas apa yang kita lakukan tersebut, sebab Allah maha menerima taubat dari hambanya yang benar-benar bertaubat. Jadi sebelum kita melakukan sesuatu, maka hendaklah berpikir apa yang kita lakukan itu baik atau buruk. Jangan kita pikir bahwa tidak ada orang yang melihatnya, kita akan melakukan suatu kejahatan. Selalu ingat bahwa Allah selalu ada di samping kita. Walaupun orang lain tidak melihatnya, tapi ketahuilah Allah maha melihat. Selanjutnya yaitu Al-Wahid, di mana artinya yaitu yang maha tunggal, di mana Allah itu maha esa, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Kita mengetahui bahwa Allah itu esa, tidak ada yang berhak disembah melainkan Beliau, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada sesuatu pun yang bisa disamakan dengan Allah. Tidak bentuk contohnya yaitu seperti kita tidak boleh menyembah selain Allah, sebab tidak ada
tidak ada satupun tandingan atau yang bisa disamakan dengan Allah. Tidak ada satupun sebanding dengan Allah, baik itu dalam bidang kesehatan, ekonomi, ataupun terlebih di keimanan. Kita tidak boleh menduakan Allah, sebab Allah lah yang satu-satunya, yaitu Maha Esa, Maha Tunggal. Sebagaimana Allah telah menerangkan dalam surah Al-Ikhlas, di mana di situ menjelaskan Allah adalah Maha Esa, tidak ada satupun yang berhak disembah melainkan Beliau. Beliau tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa tidak ada satupun makhluk yang bisa menandingi atau menyamakan dirinya dengan Allah. Tidak ada satupun, sebab Allah lah yang Maha Tunggal. Selanjutnya yaitu Al-Ahad, di mana Al-Ahad artinya yaitu yang Maha Esa, di mana Allah itu satu-satunya yang layak disembah dan tidak ada yang bisa menyerupainya. Kita sebagai manusia tidak boleh menyekutukan Allah dengan satupun makhluknya. Hampir sama dengan Maha Tunggal tadi, di mana tidak ada satupun yang berhak menyamakan dengan Allah. Tidak ada satupun makhluk yang bisa menyamakan dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, kita harus mengimani dua sifat ini, di mana mereka saling berkaitan antara satu sama lain. Di mana inti dari kedua sifat ini yaitu kita tidak boleh menyamakan diri dengan Allah. Yang kedua, kita tidak boleh menyekutukan Allah dengan apapun. Yang ketiga, yaitu kita harus selalu beriman, meyakini Allah. Allah lah yang satu-satunya Tuhan pemilik semesta alam ini. Tidak ada satupun yang sebanding dengan Allah. Selanjutnya yaitu Al-Karim. Al-Karim artinya Maha Mulia atau Maha Pemurah, di mana Allah memaafkan hamba-hambanya yang sering berbuat dosa dan mengabulkan permohonan setiap hambanya yang meminta kepadanya. Jadi Allah itu Maha Pengampun, Maha Memaafkan, Maha mengabulkan semua yang diminta oleh hambanya, selama hambanya itu serius terhadap apa yang ia mintakan. Jadi kita sebagai umat manusia memintalah kepada Allah apa yang ingin kita capai, apa yang ingin kita mau, sebab Allah lah yang akan mengabulkan semua permintaan hambanya. Jadi kita sebagai manusia harus meminta kepada Allah atas apa yang kita inginkan, tidak menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Dan Maha Pemurah di sini yaitu juga mengartikan bahwa kita sebagai manusia tidak boleh dendam, tidak boleh tidak mau memaaf. Jangan jadi manusia yang tidak mau memaafkan orang lain jika mereka berbuat salah kepada kita. Wajar, setiap manusia itu berbuat kesalahan, sebab tidak ada yang sempurna di muka bumi ini. Oleh sebab itu, Allah aja Maha Pemurah, masa umatnya tidak bisa memaafkan kesalahan dari orang lain. Allah aja Maha memaafkan. Selanjutnya yaitu As-Somad, di mana As-Somad artinya yaitu Maha yang dibutuhkan, di mana Allah merupakan satu-satunya tempat kita meminta apapun itu. As-Somad ini merupakan
di mana kita sebagai manusia boleh meminta apapun kepada Allah. Hanya memintalah kepada Allah, sebab tidak ada yang berhak atau yang berhak disembah melainkan Allah. Jadi kita boleh meminta segala hal kepada Allah dengan kemurahan hati, kerendahan hati atas apa yang kita inginkan. Allah itu adalah Maha Pemurah, Maha Pemberi atas apa yang diinginkan oleh umatnya, selama umatnya itu melaksanakan kewajibannya kepada Allah. Bahkan ada juga umatnya di mana mereka tidak menjalankan kewajibannya, namun Allah tetap memberi suatu kenikmatan kepada mereka, baik itu berupa nikmat kesehatan, nikmat rezeki, atau lain sebagainya. Oleh sebab itu, Allah aja Maha Pemurah. Jadi selama hambanya meminta dengan ketulusan hati dan suatu kebaikan, insya Allah Allah akan memberi nikmat yang banyak. Jadi dapat kita simpulkan bahwa setelah kita mempelajari Asmaul Husna, kita dapat mengimani beberapa nama-nama baik dari Allah, seperti Al-Ghafur, artinya Maha Pemaaf, di mana kita harus saling memaafkan antara satu sama yang lain. Yang kedua, Asy-Syakur, di mana kita harus merasa syukur harus mensyukuri atas segala yang diberikan oleh Allah kepada kita, baik itu sekecil apapun, apalagi itu besar nikmat yang diberikan oleh Allah. Selanjutnya yaitu kita tidak boleh menyekutukan Allah dengan apapun, sebab Allah lah yang Maha Esa, Maha Tunggal. Selanjutnya yaitu kita harus meminta kepada Allah, sebab tidak ada yang tempat meminta selain Allah. Tidak ada tempat yang lebih baik meminta selain kepada Allah. Mungkin hanya itulah yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.